Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Quintani Walelak dari kelas 12H. Di sini bersama Bu Ervina, narasumber kita hari ini yang akan melakukan sesi wawancara dengan topik peran milenial di era revolusi industri 4.0. Sebelum kita lanjut ke sesi wawancaranya, mungkin narasumber kita bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Saida Ervina, biasa dipanggil dengan Bu Ervina. Saya di sini mengajar sebagai guru fisika. Oke, terima kasih atas pengenalannya. Sebelum kita lanjut ke sesi wawancara, saya akan menjelaskan sedikit tentang topik wawancara kali ini, yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan, lalu digantikan oleh mesin. Proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Oke, generasi milenial itu memiliki potensi yang besar sebagai pemimpin revolusi industri karena mereka tumbuh dalam era teknologi. Kemudian keterampilan digital, kreativitas, dan pemahaman terhadap perubahan teknologi dapat menjadi pendorong utama untuk menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian karakter generasi muda yang kreatif, adaptif, dan juga inovatif harus terus dikembangkan agar berdaya saing dalam revolusi industri seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, cukup bagus ya. Jadi generasi era milenial itu wajib paham bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan revolusi industri di berbagai bidang tentunya ya. Kemudian mencari pekerjaan itu semakin sulit. Persaingan untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang diinginkan itu sama sekali tidak mudah. Jadi generasi milenial itu harus bisa mengelola perubahan dengan cepat, kemudian meningkatkan keterampilan digital dan menavigasikan kompleksitas lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah. Selain itu, membangun kepemimpinan yang berfokus pada kolaborasi dan adaptabilitas juga menjadi kunci kesuksesan. Jika generasi milenial ini malas untuk mengembangkan skill dan juga kemampuan, itu akan menjadi bom waktu yang tentunya akan sangat merugikan mereka seperti itu. Oke, untuk kunci sukses bagi generasi milenial itu dalam memimpin teknologi itu bisa melibatkan pemahaman yang kuat tentang teknologi, kemampuan beradaptasi dengan cepat ya tentunya, karena perubahan teknologi kan perubahannya sangat cepat sekali, dan kemampuan untuk terus belajar. Selain itu juga memahami dan menerapkan teknologi secara efektif, kemudian menjadi faktor kunci utama mencapai kesuksesan dalam menghadapi perubahan digital. Karena seorang pemimpin itu harus terus mau belajar. Karena apa? Karena sebagai contoh bagi anak buahnya seperti itu. Oke, dalam lingkungan kerja yang semakin terhubung secara digital dan juga global, generasi milenial itu perlu membangun keterampilan komunikasi virtual yang kuat sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap keragaman budaya dan juga mempromosikan kolaborasi tanpa batas wilayah. Jadi generasi milenial itu bisa memiliki relasi yang tidak hanya dalam satu daerah saja, tapi juga mencakup dunia secara global seperti itu. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi anggotanya untuk selalu berinovasi, menemukan serta mempertahankan ide-ide kreatif seperti itu. Untuk yang terakhir, karena narasumber kita ini berprofesi sebagai guru, mungkin Ibu bisa menjelaskan perbedaan zaman mengajar dan belajar Ibu dulu dengan sekarang itu perbedaannya apa saja? Oke, tentu perbedaan dalam proses mengajar zaman dulu dan juga zaman sekarang itu sangat berbeda ya. Yang pertama, cara mengajarnya. Jika dalam zaman dulu, zaman saya sekolah itu kan guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi guru lebih aktif, siswa hanya mengikuti instruksi apa yang diberikan oleh guru seperti itu. Kemudian kalau yang zaman sekarang, siswa itu lebih aktif. Jadi guru hanya sebagai fasilitator seperti itu. Jadi siswa harus bisa belajar mandiri untuk menemukan informasi itu sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ada tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jika zaman dulu itu kan belum ada internet sebesar ini ya. Oke, jadi kalau zaman dulu itu sumber informasi hanya bisa didapatkan dari buku paket atau dari guru itu sendiri seperti itu. Kalau zaman sekarang kan siswa sudah bisa mengakses internet di mana-mana seperti itu kan. Jadi siswa zaman sekarang itu tentunya lebih mudah mengakses informasi daripada zaman dulu kayak gitu. Kemudian interaksi antara guru dan siswa itu, jika zaman dulu guru itu menjadi sosok yang sangat dikagumi, sangat dihormati. Kemudian siswa zaman dulu itu sangat menghormati guru sehingga untuk komunikasi dengan guru itu kurang terjalin kayak gitu. Jadi siswa lebih takut
ketika mau komunikasi sama guru. Akan tetapi kalau interaksi zaman sekarang antara guru sama siswa itu guru bisa berperan juga sebagai seorang teman kayak gitu. Jadi siswa tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan apa yang belum dia pahami atau masalah yang dia alami seperti itu kepada guru. Kemudian tentang reward dan punishment, kalau zaman dulu itu untuk reward ketika siswa berprestasi itu hanya sebatas penghargaan di dalam kelas saja seperti itu ya. Kemudian untuk punishment zaman dulu itu lebih menerapkan hukuman fisik seperti itu. Misalnya tidak mengerjakan soal atau tidak mengerjakan PR itu kemudian dihukum di terik matahari, diminta untuk hormat bendera seharian kayak gitu. Nah kalau sekarang punishment fisik seperti itu sudah tidak diberlakukan ya, apalagi di kurikulum Merdeka ini guru dituntut untuk memberikan refleksi terhadap siswa agar siswa itu juga paham apa yang menjadi masalahnya, kemudian kenapa dia seperti itu. Jadi guru itu tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman secara fisik kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sungguh jawaban yang luar biasa ya teman-teman. Untuk menutup sesi wawancara kita, mungkin Bu Ervina bisa memberikan kata-kata motivasi untuk teman-teman. Oke, baik, untuk generasi milenial, apalagi di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, Bu Ervina harapkan kalian akan menjadi generasi muda yang bisa dibanggakan oleh negara ini dan juga sekolah ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, mau beradaptasi dengan lingkungan dan juga perkembangan teknologi apalagi ya, agar generasi muda kalian nanti tidak ada yang bisa dibilang gaptek seperti itu ya. Jadi kalian harus terus belajar, semangat untuk menjadi generasi muda yang bisa membangun negeri ini. Oke, terima kasih Bu Ervina Ya, sudah sama-sama meluangkan waktu untuk mengikuti sesi wawancara kali ini. Sekian sesi wawancara kali hari ini, saya Quintan yang 7 kelas 12H, izin pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.